Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Dan bagi Anda yang sudah menikmati cuti bersama, mungkin sedang berlibur di tempat yang jauh, selamat berlibur. Tapi kalaupun Anda di rumah, tentu selamat menikmati waktu bersama dengan keluarga. Mungkin Anda punya kesempatan untuk mengerjakan banyak hal yang selama ini mungkin Anda abaikan, kan Anda merasa begitu sibuk. Tapi jangan juga lupa bahwa dalam saat-saat seperti ini kita juga mendapatkan kesempatan yang mewah. Untuk apa? Untuk mengasah ketajaman hidup rohani kita. Untuk memiliki waktu yang hening, damai bersama dengan Tuhan. Saya tahu ini kedengaran klise, mungkin klasik bagi Anda. Tetapi tahukah Anda bahwa hidup kita ini tidak hanya semata-mata mengejar kesenangan duniawi saja, bukan. Anda tidak hanya sekedar mengejar dunia material semata. Kita tahu tanpa hidup rohani, untuk mengimbangi semua itu, hidup kita menjadi timpang. Kita mudah goyah, kita mudah mengalami jatuh dan susah untuk bangun kembali kalau ada menghadapi masalah-masalah yang berat dalam hidup ini. Jangan lupa bahwa kita ini makhluk spiritual, kita punya relasi dengan yang ilahi dan kita punya kebutuhan untuk memiliki waktu bersama dengan Dia. Dan kemarin saya berdoa bersama dengan kelompok kerahiman atau komunitas kerahiman ilahi Indonesia, dan kami mengadakan sebulan sekali jam kerahiman dan berdoa bersama melalui media Zoom. Dan kemarin yang menjadi host atau yang menjadi pemimpin untuk jam kerahiman adalah Kuskupan Manado, dan hadir juga tentu kuskupan yang lain. Dan yang menggerakkan hati saya dan membuat saya terharu adalah betapa semangat doa ini hidup di kalangan umat Allah, umat beriman. Berbagai macam bentuk devosi seperti devosi kerahiman ini dihidupi oleh jemaat. Mereka berdoa bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tapi juga berdoa untuk keluarga mereka, untuk dunia, untuk orang-orang yang berdosa. Dan bukankah di sini kita melihat betapa indahnya ketika hidup rohani itu kemudian diasah dan kemudian dikembangkan dalam kebersamaan. Dan kita selalu ingat juga apa yang dikatakan oleh Yesus seperti dalam Injil kita hari ini, di mana Yesus berkata mungkin sesuatu yang susah kita pahami. Siapa yang datang dari atas, di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga, ada di atas semuanya. Saya memahaminya. Yesus mengajak kita untuk melihat bahwa kita ini bukan hanya bagian dari hidup di atas muka bumi ini saja. Kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Dia. Dan adalah sangat indah bahwa kita bawa dalam kehadiran kita setiap hari di hadapan Dia. Dalam doa kita sadari Tuhan, segalanya adalah titipan darimu, semua adalah milikmu dan akan kembali kepadamu. Maka ajari saya untuk hidup dengan bijaksana, tidak hanya mementingkan hal-hal duniawi saja dan melupakan Tuhan. Saudaraku, jangan lupakan Tuhan dalam hidupmu. Dalam suka dan duka, Dia tetap ada untuk Anda dan tetap libatkan Tuhan. Tanpa Tuhan, hidupmu itu seperti sayur tanpa garam. Kalau Anda suka lombok, Anda suka cabai, Anda makan itu hambar, tidak ada cabainya. Anda butuh Tuhan dalam hidup Anda, bahkan melebihi semuanya itu. Dialah nafas hidupmu. Tanpa Dia, engkau tidak dapat berbuat apa-apa, engkau tidak dapat hidup. Maka hiduplah dengan perkara-perkara surgawi juga. Jadikan itu sebagai bagian hidup keluarga Anda juga. Ketika Anda berdoa bersama, ketika Anda punya waktu untuk ke gereja bersama, membaca, mendengarkan firman Tuhan bersama, di sana Anda menjadikan keluarga Anda sebagai bagian dari hal-hal surgawi tentunya. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk diri kita dan keluarga kita masing-masing, juga perjuangan dan mungkin perjalanan kita. Di dalam berkat-Nya yang Maha Kuasa, Dia melindungi dan menjaga saudara, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.